Di kategori produk home living, setidaknya ada dua produk yang lagi trending 7 hari terakhir ini. Produk ini spesifik jauh sama yang namanya persaingan berat, dan produk ini marketnya buat ibu-ibu. Kira-kira produknya seperti apa? Buat yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Adang. Gimana jadi affiliate 2025? Apakah produknya sekarang lagi lesu penjualan, atau teman-teman lagi coba untuk menghindari persaingan yang cukup ketat di kategori umum? Kalau misalkan teman-teman lagi coba untuk ngakali sebuah kategori ataupun niche, misalkan kita pengen coba untuk di niche yang lebih spesifik tapi masih bisa produknya dibutuhkan, mungkin video ini salah satu jawabannya. Karena di video kali ini saya akan bahas dua produk yang terbilang ini produknya spesifik tapi dibutuhkan dan penjualannya bisa mencapai ribuan bahkan puluhan ribu dalam waktu 1 minggu. Plus ini marketnya itu buat ibu-ibu ya. Kalau misalkan marketnya buat ibu-ibu, mungkin teman-teman tahu bikin kontennya juga nggak ribet, nggak harus lebih detail ya. Yang penting tahu produknya, tahu manfaatnya, dan tahu fungsinya. Nah, kita langsung aja bedah kira-kira dua produk ini apa saja. Oke, di sini saya sudah masuk ke bagian salah satu tools yang sering saya gunakan untuk riset. Nah, buat teman-teman yang mau coba untuk nyari produk-produk yang lagi rame, bisa gunakan kalau data linknya udah ada di deskripsi. Ini kebutuhannya buat seller ataupun buat affiliate juga cocok. Oke, yang pertama, jadi di sini itu ada produk namanya adalah saringan tempat minyak goreng. Coba teman-teman perhatikan dan coba teman-teman pikirkan kembali, produk ini sebagian mungkin akan menganggapnya adalah produk biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan kita coba untuk pikirkan lebih detail lagi, produk ini justru sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang ibu-ibu itu suka masak, dan masak yang sering dilakukan di dapur itu pakai minyak goreng. Nah, kalau misalkan pakai minyak goreng terus nggak ada tempatnya, itu pasti susah dan jadi masalah. Maka produk ini menurut saya solusinya. Kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, kita akan coba untuk refresh dulu. Kurang lebihnya di sini selama 7 hari terakhir aja ya. 7 hari terakhir di sini terjualnya 2000 pieces dan pendapatannya 61 juta. Ini omset ya. Nah, dari segi trennya di sini tuh lagi naik. Di sini dari segi trennya itu lagi meningkat, artinya ini produknya lagi dibutuhkan. Dan kalau misalkan kita kalkulasikan secara keseluruhan selama 180 hari terakhir, di sini dia terjual kurang lebihnya 124.000 pieces. 180 hari terakhir tuh. Berarti ini produk laku banget teman-teman di TikTok. Nah, buat seller mungkin yang pengen coba jualan produk ini dan punya alatnya ya bisa dicoba. Apalagi ini kalau misalnya kita lihat dari segi yang namanya kreator itu nggak nyampe 1.000. Dan dalam waktu 1 minggu ini hanya 171 kreator yang fokus mempromosikan produk ini, dan produk ini juga itu komisinya nggak kecil-kecil amat ya. Kalau nggak salah 3 ribuan teman-teman, dan ada fitur sampelnya. Nah, sampel gratis ini coba teman-teman ajukan, kalau misalkan diterima berarti itu lumayan. Oke? Nah, di sini kita akan lihat dari segi kreatornya, 177 orang ini tuh sebetulnya mereka itu menggunakan teknik apa aja. Yang pertama, pendapatan yang dihasilkan itu ada yang dari video, ada juga dari yang live streaming. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita mau mempromosikan produk ini, kita bisa bikinnya konten, ataupun kalau misalkan kita nggak mau bikin konten, kita bisa gunakan yang namanya adalah live streaming. Nah, untuk kontennya gimana Bang? Kalau misalkan selama 7 hari terakhir di sini saya lihat kontennya itu lebih ke pincin teman-teman ya. Ini contohnya, ini pincin juga ya. Dan kalau misalkan video Cina ini kita malah sulit untuk bisa mengenali dan menganalisis, bahkan dijadikan sebuah contoh kok bisa ya produk ini rame. Nah, maka di sini kita filter selama 180 hari terakhir, dan saya menemukan satu konten ini dari konten original teman-teman, kurang lebihnya seperti ini. Tuh ya, di video tersebut itu menjelaskan nih ada solusinya. Dan konten original ini itu mendapatkan omset sekitar 900 juta dan tontonan mencapai 4 jutaan. Ini FYP. Saya belum tahu ini FYP-nya apakah karena iklan ataupun emang organik. Jadi untuk produk yang pertama, menurut saya ini worth it buat teman-teman yang pengen coba untuk nyasar di kategori produk home living dan produknya ini spesifik. Yang kedua, di sini ada produk masih di home living, yaitu kemoceng. Kalian tahu produk yang ini? 7 hari terakhir ini, produk ini tuh mampu terjual kurang lebihnya 25.000 pieces. Harganya ini 20 ribuan. Berarti ini produknya benar-benar
sesuai budget teman-teman ya. Intinya masih bisa kejangkau sama ibu-ibu ataupun sama bapak-bapak, atau yang mungkin dari segi uangnya lagi coba dihemat tapi ini lagi butuh nih produk ini, mereka bisa aja beli. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, pendapatan omsetnya mencapai 500 juta. Dan kalau misalkan kita lihat di ujung tanggal 1 bulan 5, ini lagi naik, berarti ini lagi trending. Coba kita ulik dulu ya untuk produk ini. Kira-kira produk ini kenapa rame? Yang pertama, kalau misalkan kita punya rumah dan di atas langit-langit itu banyak kayak contohnya sarang laba-laba kayak gitu, mungkin gak bakal kejangkau sama tangan apalagi sama sapu gitu ya. Maka kemoceng ini adalah salah satu pilihannya. Itu yang pertama. Yang kedua, marketnya tetap ke ibu-ibu juga ya, karena produk ini gak mungkin disukai oleh generasi maksudnya generasi seperti kita ya teman-teman yang usianya 20 tahunan, itu sulit banget. Maka produk ini itu emang marketnya buat ibu-ibu ataupun buat orang tua. Nah, kalau misalkan masalah kreatornya 7 hari terakhir ini cuman ada 458. Berarti di sini untuk persaingannya lumayan cukup ketat juga teman-teman ya. Tapi produk ini lagi rame. Dan di sini kebanyakan orang yang mendapatkan penghasilannya itu dari konsep video. Selama 180 hari terakhir kita coba cek di sini teman-teman ya. Dia mendapatkan 157.000 produk terjual dan ramenya itu di akhir Desemberan seperti ini. Jadi selama 7 hari terakhir produk ini rame, kurang lebihnya 25.000 produk terjual dibantu oleh 400 afiliator. Ini mungkin bisa terbilangnya ketat banget teman-teman ya. Tapi kalau misalkan mau coba ya silahkan. Oke. Nah, dari segi kontennya ternyata mereka berhasil terjual itu dibantu ads secara keseluruhan ataupun diiklankan. Ada satu konten yang dimana ini kontennya menarik dan simple banget. Ini mungkin teman-teman bisa belajar dari beliau. Contoh kontennya seperti apa? Seperti ini. Ya, coba teman-teman lihat. Oke, ini durasinya 40 detik teman-teman ya. Mungkin saya akan coba untuk kasih dari pendapat saya aja. Jadi di sini yang pertama hooknya itu simple tapi kena. Contohnya kayak gini ya nih. Oke, jadi setiap ibu-ibu kalau misalkan pengen bersihin atap rumah ataupun kalau misalkan lihat atap rumah ini selalu kotor, itu jadi masalah. Dan untuk membersihkannya biasanya itu nyuruh suami. Tapi suami juga kadang-kadang gak ada waktu untuk bersihin atap rumah. Nah, daripada saling nunggu dan tiba-tiba atap rumahnya itu suka kotor ke depannya, maka salah satu produk ini itu jadi solusinya teman-teman ya. Jadi hooknya itu emang kena banget. Dan di tengah-tengah ini tuh dijelaskan kayak semacam panjangnya berapa meter, terus produk ini tuh fungsinya buat apa aja, dan harganya berapa. Ngelihat harga 20.000 dengan fungsi yang benar-benar ngebantu banget buat ibu-ibu, ini udah pasti banyak yang beli. Maka nggak heran kalau misalkan produk ini itu laku. Dan saya jujur suka banget sama konten si abang ini ya. Saya nggak tahu namanya siapa, tapi ini mantep ya. Tontonannya sampai 7 jutaan dan penjualannya mencapai 19.000 pieces dalam waktu 7 harian saja. Dan kita lihat di sini dia ini ngiklan berapa budgetnya. Iklannya di sini kurang lebih 850 juta. Ini datanya yang diambil dari Kalodata dan dia dapat omset di angka 400 juta. Ini boncos nggak bang? Jawabannya boncos karena yang keluar 800, yang didapat hanya 400-an. Oke? Jadi iklannya mungkin bisa teman-teman sesuaikan kalau misalkan ingin mengiklankan produk-produk seperti ini. Dan 2 video ke bawah itu semuanya pakai video Cina. Saya heran kenapa untuk saat ini video Cina masih ada. Ini contohnya kayak gini teman-teman nih. Oke, tuh. Ini video Cina, ya. Ini juga sama. Ini juga video Cina. Dan yang ini enggak teman-teman ya, ini ori tuh ya. Nah teman-teman cek aja di Kalodata untuk belajar tentang produk tersebut. Jadi itu ya simple 2 produk yang saya sampaikan di kategori home living. Yang pertama ini kebutuhannya buat dapur dan yang satunya lagi kebutuhannya itu untuk di dalam rumah. Cuman untuk produk yang kedua ini terlalu ketat mungkin ya untuk persaingannya. Mungkin teman-teman bisa coba di kategori produk yang pertama ataupun di produk yang pertama yaitu saringan minyak. Gimana teman-teman? Kayaknya produk 2 ini tuh bakal worth it pas mau nanti lebaran juga, ya kan? Nah, kalau misalkan punya pendapat lain tulis saja di kolom komentar. Dan secara kesimpulannya produk itu worth it kalau misalkan teman-teman lagi coba untuk nargetin ke niche kategori home living. Karena 2 produk ini lagi trending. Itu pun kalau misalkan lagi ngejar produk yang lagi trend ya. Kecuali kalau misalkan ngejar produk-produk yang biasa seperti contohnya blender, terus teflon dan lain-lain kayak gitu. Itu mungkin bisa aja. Tapi 2 produk ini yang lagi menonjol sekarang menurut saya pribadi.
Dan itu saja mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.